Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester strategi pembelajaran. 1. Permendiknas nomor 16 2007 sebutkan ada 4 standar kompetensi guru profesional. Pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah berkaitan dengan karakter profesional. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, serta berarti mulia. Kompetensi profesional adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik serta guru. Lanjut nomor 2, pengertian dan tujuan pendekatan belajar, model pembelajaran, metode mengajar. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Model pembelajaran adalah kerangka yang akan memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Metode mengajar adalah cara-cara penyajian bahan pengajar kepada siswa untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya nomor 3, jelaskan pembeda antara pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode mengajar. Pendekatan pembelajaran merupakan suatu sudut pandang terhadap suatu proses pembelajaran, sedangkan model pembelajaran merupakan suatu kerangka atau sistematis dalam suatu proses pembelajaran, dan sedangkan metode mengajar merupakan suatu cara seorang guru dalam menyajikan bahan pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Nomor 4, jelaskan apa guna guru menguasai berbagai jenis pendekatan model metode bila dihubungkan dengan proses pembelajaran PJOK. Gunanya yang paling utama ialah agar proses pembelajaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan menjadi dasar utama seorang guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran terhadap siswa-siswinya, yang membuat suatu proses pembelajaran berjalan dengan baik dan para siswa bisa menerima dengan baik pembelajaran yang telah disampaikan atau diberi oleh guru tersebut. Selanjutnya, nomor 5, guru PJOK dalam menjalankan tugas harus memiliki 8 minimal kompetensi dasar mengajar guru. 1. Keterampilan bertanya. Pada hakikatnya melalui bertanya kita akan mengetahui dan mendapatkan informasi tentang apa saja yang ingin kita ketahui. 2. Keterampilan memberikan penguatan. Penguatan adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat mengingatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku itu. Ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Dalam kegiatan pembelajaran, pengertian variasi merujuk pada tindakan dan perbuatan guru yang disengaja ataupun secara spontan yang dimaksud untuk memacu dan mengingat perhatian siswa selama pelajaran berlangsung. 4. Keterampilan menjelaskan. Yang dimaksud dengan keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. 5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran, kalimat-kalimat awal yang diucapkan guru merupakan penentu keberhasilan jalannya seluruh pelajaran. Tercapainya tujuan pengajaran bergantung pada metode pengajaran guru di awal pelajaran. Menutup pelajaran, jangan akhiri pelajaran dengan tiba-tiba. Penutup harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin agar sesuai. 6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil.
Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur dengan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dalam berbagai pengajaran atau informasi. 7. Kegiatan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. 8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Secara fisik, bentuk pengajaran ini adalah berjumlah terbatas, yaitu bermaksimal antara 3 sampai 8 orang untuk sekelompok kecil dan seorang perseorangan. Pengajar sekelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa. Selanjutnya ada 6 pertimbangan yang harus dipenuhi guru dalam memilih pendekatan model metode yang akan digunakan dalam pembelajaran PJOK. 1. Pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Setiap orang yang mengerjakan sesuatu haruslah mengetahui dengan jelas tentang tujuan yang hendak dicapainya. 2. Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Mengajar merupakan suatu usaha untuk mengembangkan seluruh pribadi peserta didik. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi mengembangkan seluruh aspek efektif dan psikomotor. 3. Pertimbangan dari sudut siswa. Metode yang ingin digunakan di dalam kelas idealnya perlu mempertimbangkan jumlah siswa yang hadir agar proses belajar mengajar efektif. Ukuran kelas juga menentukan keberhasilan, terutama pengelolaan kelas dan penyampaian materi. Para peserta didik merupakan faktor yang tak kalah penting yang harus dipertimbangkan oleh guru dalam memilih metode mengajar. 4. Alokasi waktu pembelajaran. Alokasi waktu yang tersedia tercantum dalam kurikulum perlu dipertimbangkan oleh guru. Jika waktu tersedia terbatas, maka guru akan memilih metode sederhana seperti ceramah, tanya jawab, dan diskusi. 5. Ketersediaan sarana belajar. Alat, sarana, dan media yang tersedia di sekolah sangat mempengaruhi pengguna metode pembelajaran. Metode eksperimen atau demonstrasi tidak mungkin digunakan jika penunjang metode tersebut tidak tersedia. 6. Pertimbangan lainnya yang bersifat non-teknis. A. Apakah mencapai tujuan cukup dengan satu model saja? B. Apakah model pembelajaran yang kita tetapkan dianggap satu-satunya model yang dapat kita gunakan? Yang ketujuh, style comment. Pengertian pendekatan mengajar yang paling bergantung pada guru. Tujuannya adalah menampilkan yang cermat. Langkah-langkah penerapannya ingin diajarkan keterampilan khusus atau khas mengenai kelas yang sulit dikendalikan, ingin mencapai kemajuan yang lebih cepat. Sekelompok anak memerlukan bantuan khas. Selanjutnya, style practice. Pengertian mengembangkan praktik mandiri dan privat dari tugas memori reproduksi sambil menerima umpan balik pribadi dari guru. Tujuannya untuk berlatih sendiri memproduksi model, untuk mengaktifkan operasi kognitif memori yang diperlukan untuk tugas, untuk memperoleh dan menginternalisasikan konten dari praktik pribadi, untuk menyadari bahwa kinerja mahir terkait untuk pengulangan tugas, untuk menyadari bahwa kinerja mahir terkait dengan pengetahuan hasil melalui umpan balik. Langkah-langkah penerapan. Tugas diberikan secara lisan atau tulisan. Tugas lisan atau tulisan dibuat secara jelas dan singkat. C. Style resiprokal. Pengertian mengembangkan interaksi sosial timbal balik yang memperkuat pemberian dan penerimaan umpan balik langsung yang dipandu oleh kriteria khusus yang disiapkan oleh guru. Tujuannya untuk menginternalisasi materi pokok secara spesifik yang memiliki kesempatan berulang untuk berlatih. Menilai kerja untuk berlatih mengidentifikasikan dan mengoreksi kesalahan segera untuk mempraktikkan tugas tanpa guru. Langkah-langkahnya: menerima
menerima cerita perilaku, mengamati penampilan perilaku, mengembangkan dan mendiskusikan penampilan dengan kriteria perilaku, menyiapkan hal-hal mengenai penampilan kepada perilaku, menyimpulkan posisi atau level penampilan di style self-check. Pengertiannya, mengembangkan praktik mandiri dari tugas memori, reproduksi, dan keputusan penilaian dari yang dipandu oleh kriteria yang disiapkan oleh guru. Tujuannya untuk mengembangkan kesadaran kinetik dalam kinerja fisik dengan melatih dan menilai kerja secara individu. Untuk memperoleh kemandirian dalam melakukan tugas, mempraktikkan urutan intrinsik untuk keterampilan penilaian dan umpan balik. Langkah-langkahnya, guru mendorong kemandirian siswa. Guru mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan dan memantau sendiri. Guru mencapai siswa. Guru mengajukan pertanyaan yang berpusat pada proses periksa diri dan pelaksanaan tugas. Siswa belajar sendiri. Siswa mengenali keterbatasannya. Siswa memakai umpan balik dari hasil periksa diri. Style inclusion. Pengertian peserta didik mensurvei pilihan, memilih tingkat kesulitan awal, berlatih, menyesuaikan pilihan tingkat jika perlu, dan menilai sendiri kinerja berdasarkan kriteria yang telah disiapkan. Tujuannya untuk merancang berbagai opsi yang menyediakan titik masuk konten bervariasi untuk sebuah peserta didik dalam tugas yang sama. Untuk mengakomodasi perbedaan kinerja individu, untuk meningkatkan perolehan konten yang memberikan kesempatan untuk berpartisipasi berkelanjutan, dan lain-lain.